Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang luar biasa. Jadi di dalam Alkitab ada 2 kali Tuhan Yesus sendiri mengakui, yaitu 2 orang yang Tuhan Yesus anggap memiliki iman yang luar biasa. Yang pertama adalah perwira Romawi dan yang kedua adalah seorang perempuan Kanaan. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari perwira Romawi dan perempuan Kanaan ini sehingga mereka memiliki iman yang luar biasa? Sampai Tuhan Yesus pun terkagum dan heran melihat 2 orang ini. Pertama, kita perlu tahu dulu persamaan dari kedua orang ini, yaitu persamaan antara perwira Romawi dan seorang perempuan Kanaan. Kedua orang ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama Gentiles atau bukan orang Yahudi. Bisa dibilang mereka ini nggak mengerti tentang agama Yahudi atau tentang Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Mereka tidak mengerti tentang Tuhannya Israel, Nabi Israel. Mereka tidak terlalu paham tentang itu. Mereka nggak mengerti bagaimana cara berdoa. Mereka nggak tahu tentang itu. Tentang agama mereka nggak paham. Bahkan mungkin mereka nggak peduli dengan itu. Tapi menariknya, mereka memiliki iman yang luar biasa. Yang mana iman yang luar biasa ini tidak didapati oleh orang-orang yang beragama atau oleh orang-orang yang memang bersekolah mempelajari tentang hukum Taurat. Nah, kadang-kadang agama itu membuat kita membatasi Tuhan. Misalnya, gara-gara agama, terutama tafsiran yang salah, kita membatasi Tuhan dengan banyak hal. Karena seringkali agama itu membuat kita jadi membatasi Tuhan. Misalnya ada hamba Tuhan atau pendeta yang khotbah 5 cara supaya kamu menerima mujizat, atau 5 hal yang menghalangi kamu menerima mujizat, 5 hal yang membuat doamu terhalang atau tidak dijawab Tuhan. Banyak orang memusingkan diri dengan hal-hal seperti misalnya, aku gak layak terima mujizat, aku gak pantas terima mujizat karena aku orang berdosa. Banyak orang punya pemikiran seperti itu. Menariknya, perwira Romawi dan perempuan Kanaan ini, mereka gak ngerti tentang agama, gak ngerti tentang hal-hal macam itu. Mereka tidak memusingkan hal-hal yang macam-macam, tetapi mereka cuma berfokus kepada Tuhan Yesus. Hati mereka, diri mereka tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan dari situlah mereka memiliki iman yang murni. Dari situlah ketika mereka connect ke Tuhan Yesus, disitulah iman itu mengalir. Disitulah mereka memiliki iman yang luar biasa. Disitulah mereka bisa mengakses hal yang supranatural, yaitu iman. Ketika mereka connect ke Tuhan Yesus. Seringkali untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami pengalaman iman yang luar biasa, itu tidak kita dapati dengan teori-teori atau banyak teologi-teologi yang macam-macam. Ada yang berpendapat bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Ya, kalau mereka sudah stuck di pemikiran seperti itu, ya bagaimana mereka bisa menerima mujizat? Bagaimana mereka bisa mengalami mujizat Tuhan kalau pikiran mereka mengatakan bahwa mujizat itu cuma di zaman para rasul, di zaman Tuhan Yesus, di zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ada yang berpemikiran seperti itu, bagaimana mereka bisa mengakses iman yang luar biasa itu? Bagaimana mereka bisa mengakses mujizat itu? Nah, seringkali agamawi itu membatasi kita untuk menerima mujizat, bahkan menghalangi kita. Makanya no wonders ya, ini baru saya dapatkan sekarang, puji Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa ya, Roh Kudus luar biasa. Ahli Taurat, orang Farisi, orang yang ahli kitab pada waktu itu yang punya teologi bermacam-macam, kita lihat mereka nggak mengalami mujizat, mereka nggak mengalami keajaiban Tuhan. Karena apa? Karena pikiran mereka ada tembok yang membatasi, ada suatu hal yang membatasi mereka untuk mengakses iman, untuk connect ke Yesus. Karena pikiran mereka tidak connect ke Yesus,
Tapi pikiran mereka memusingkan teologi mereka sendiri, berfokus pada pemikiran mereka sendiri. Berbeda dengan orang yang mungkin gak sepaham mereka tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, tentang Alkitab, tentang Bible. Tetapi hati mereka tertuju kepada Yesus. Hati mereka connect kepada Yesus. Pandangan mereka terkonek ke Yesus. Dan di situ mereka bisa mengakses iman yang luar biasa. Karena ya, yang namanya iman itu sifatnya supranatural. Iman itu berbeda dengan percaya. Iman itu berbeda dengan percaya. Percaya dalam hal natural, karena iman itu sifatnya supranatural. Kalau kita percaya natural, misalnya kita naik pesawat, kita yakin aja kita selamat sampai ke tujuan. Kita percaya pilotnya jago, atau kalau kita makan obat, kita percaya aja kita bisa sembuh. Itu adalah kepercayaan yang natural. Tetapi iman itu sifatnya supranatural. Iman itu bukan kita usahakan. Iman itu bukan dari hasil kita berpikir positif. Dari hasil kamu mempelajari berbagai teologi tentang kesembuhan atau apapun, teori-teori semacam itu. Iman tidak berasal dari itu. Iman itu kita dapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan bilang, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Jadi yang namanya iman itu bukan kita usahakan. Oh, aku harus belajar percaya. Oh, aku harus fokus ini. Aku harus fokus. Aku harus yakin aku sembuh. Aku harus yakin Tuhan menolong aku. Pokoknya aku harus selalu perkatakan kata-kata positif. Siapa tahu lewat perkataan positif itu pikiran bawah sadarku seperti ini. Dan aku terima mujizat. Iman tidak diakses lewat itu. Karena iman itu tidak diusahakan. Tapi iman itu adalah pemberian Tuhan. Melalui Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga bilang, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus yang adalah pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi sumber iman kita, pencipta iman kita itu adalah Tuhan Yesus. Kalau kamu mau mengakses iman yang luar biasa itu, connect-lah ke Tuhan Yesus. Sama seperti perwira Romawi ini, sama seperti perempuan Kanaan ini. Dia nggak berfokus kepada teologi bagaimana supaya dapat mujizat. No, mereka cuma berfokus kepada Tuhan Yesus. Mereka cuma menaruh pandangan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka cuma berharap dan menaruh harapan mereka kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Dan disitulah mereka memiliki iman yang luar biasa. Amin. Karena iman yang luar biasa itu bukan berasal dari usaha kita yang luar biasa. Bagaimana kita bekerja keras, berupaya supaya kita memiliki iman. Bukan. Iman yang luar biasa itu bukan dari usaha kita yang luar biasa. Tetapi iman yang luar biasa itu berasal daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sebelumnya saya mau kesaksian sebentar. Ya. Saya berbicara tentang iman, karena kadar iman orang-orang itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang memiliki iman yang luar biasa seperti perwira Romawi. Dia bilang, Tuhan kau nggak usah mendatangi hambaku, cukup sepatah kata saja hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi atas hidupnya. Ada orang yang mendapat mujizat itu instan. Langsung disembuhkan saat itu juga. Itu iman yang luar biasa. Tapi ada juga kadar iman orang yang mungkin nggak seluar biasa itu. Tetapi ketika dia berdoa, dia percaya, dia konsisten, dan dia mengalami mujizat. Dan itulah yang pernah saya alami dulu. Jadi sewaktu saya masih remaja, SMP, saya pernah sakit kutil di kaki saya sebelah sini ya, yang sebelah kanan saya ini. Di situ ada kutil dulu, dari satu kutil itu terus bertambah sampai saya hitung sampai ada 32 kutil. Dan saya percaya ya, saya beriman ada kuasa di dalam nama Yesus, di dalam minyak urapan. Jadi waktu itu saya oleskan minyak urapan, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kutilnya masih ada, 32. Terus saya doakan terus setiap hari dalam nama Yesus sembuh, tapi kutilnya masih ada 32 kutilnya.
Dan hingga suatu saat, saya lupa berapa bulan ya, dalam nama Tuhan Yesus kutil sembuh, kutilnya masih ada 32. Tetapi besoknya, saya lupa waktu saya mau pasang celana atau waktu saya mau lepas celana, saya lihat kutil 32 itu sudah hilang semua. Dan itu mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi setiap orang punya kadar iman masing-masing. Saya percaya mujizat karena saya pernah mengalami. Ada orang yang tidak percaya mujizat karena mereka belum pernah mengalami. Kalau kamu belum pernah mengalami, bukan berarti mujizat itu tidak ada. Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus itu melakukan mujizat di masa lalu, sekarang pun dia melakukan mujizat. Kalau iblis saja sampai sekarang belum pensiun, masih melakukan hal-hal yang jahat, Roh Kudus Tuhan itu nggak pernah pensiun ya. Selama kita masih ada di dunia ini, selama masih belum rapture, Roh Kudus masih bekerja. Selama masih dalam masa anugerah, Roh Kudus masih ada mengerjakan mujizat kuasanya. Dan kita ada di masa anugerah itu. Dan untuk mengakses itu adalah melalui iman. Dan iman itu kita dapatkan dari Tuhan Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Roh Kuduslah yang buat kita memiliki iman. Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Nah, mujizat itu masih ada. Saya pernah mengalami. Meskipun mungkin saya punya pengalaman iman atau kadar iman mungkin nggak sebesar orang yang langsung instan ya. Ada orang yang didoakan kakinya pendek sebelah tiba-tiba langsung jadi sama. Itu tergantung kadar iman masing-masing. Tetapi intinya mujizat itu masih ada. Dan kita terus belajar berproses dari hal kecil. Mungkin iman kita masih belum sebesar itu, belum seluar biasa itu, tapi kita sudah mengalami mujizat. Tuhan bisa bawa iman kita itu increase, semakin meningkat. Karena selain Tuhan Yesus yang menciptakan iman, Tuhan Yesus juga yang menyempurnakan iman kita sampai akhir. Jadi iman kita terus disempurnakan. Dan biarlah kita mengalami pengalaman iman yang luar biasa setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Amin. Dan saya berdoa firman Tuhan kita hari ini di dalam nama Yesus menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Dan buat saudara-saudara atau teman-teman yang ingin didoakan, boleh tulis di komentar apa pokok-pokok doa kalian, atau kalau suatu itu adalah privacy, kalian bisa DM di Instagram atau TikTok saya. Link ada di description. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.